Assalamualaikum sahabat mulia sekalian. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu anak atau siswa dari SLUHA ya? Iya, yang spesial sekali. Kenalan dulu, Mas. Mas siapa? Rakata Fauzi Abdillah. Oh, Rakata Fauzi Abdillah. Ini kok bisa sampai sini? Kenapa ini, Mas? Tadinya diundang itu untuk apa ini? Sampai sini, Mas? Untuk podcast. Oh, untuk podcast. Oh ya. Kita ada podcast dan kebetulan ini adalah podcast spesial di bulan Ramadan. Oh ya. Mas Rakata ini katanya ya kemarin itu ini sesuai judulnya ya Mas Rakata, kok nggak ada judulnya. Siswa SLUHA finalis sepak bola wakil Indonesia ke Barcelona. Oh, jadi ini Mas Rakata itu dulunya atau kapan ini pernah sampai ke Barcelona? Akhir Desember. Tahun kemarin ya berarti. Oh ya, tahan dulu Mas. Saya pengen mulai dari awal dulu ya Mas. Mas Rakata. Ini sekolahnya di mana sekarang Mas? SD Lukman Al-Hakim. SLUHA Timoho ya? Iya. Kelas 6. Kelas 6. Berarti sebentar lagi udah mulai lulus ya Mas ya? Iya. Ini dari berapa bersaudara Mas? Dari dua bersaudara. Dua bersaudara. Mas Rakata nomor 2. Nomor 2. Terus rumahnya aslinya? Rumahnya di Potorono, Banguntapan, Bantul. Oh, Bantul asli Jogja. Masya Allah, ini ternyata siswa berprestasi kita ini asli dari Jogja, wong Bantul. Iya. Mas Rakata ini artinya apa ini Rakata ini? Kok bisa Rakata. ini namanya Rakata? Karena bagi saya ya Mas ini nama ini asing gitu loh. Apa ada makna yang lain Mas? Itu dulu bapak itu lagi mendaki di gunung Krakatau. Oh, Krakatau. Ya, terus pas itu Krakatau kayaknya lagi ada meletus gitu ya. Erupsi ya. Ya, erupsi. Oke. Terus itu aku lahir. Oh, di Krakatau lahirnya. Enggak. Oh, enggak. Bapak yang di sana. Oh, iya pas aku waktu itu ayahnya ya. Iya. Ayahnya mendaki dan kebetulan Mas Rakata ini posisi ayahnya mendaki, Mas Rakata lahir ya. Iya. Oh ya, Masya Allah ini makanya namanya tadi diambil dari peristiwa itu ya Mas ya. Iya. Masya Allah luar biasa. Sekarang kelas 6 SD, terus pas ke Barcelona itu kelas 6 ini ya. Iya. Tahun kemarin baru beberapa waktu yang lalu berarti ya Mas ya. Iya. Oh, itu ceritanya gimana itu Mas? Acara apa ke sana itu? Nyasar atau gimana itu loh Mas? Kok bisa-bisanya sampai Barcelona? Oh iya, ceritakan monggo. Awalnya tuh ada turnamen Blispi di Bogor. Itu apa itu Mas? Turnamen badan anak, itu Liga Anak lah. Oke. Itu terus ada talent. Talentnya tuh dari Korea, dari Jepang dari Korea, ada yang dari Indonesia juga. Terus talent dipilih 12 anak. Oke, dari Indonesia. Oh, dipilih untuk berangkat ke Barcelona. Oh, itu Mas Rakata ke Bandung ya itu? Bandung tadi ya? Di Bogor. Oh, Bogor. Bogor itu ke sana itu atas inisiasi sendiri atau mewakili sekolah atau gimana itu Mas? Itu mewakili sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola di Jogja? Iya. Oh, apa itu Mas? SSB Batu Retno. Oh, Mas Rakata ikut SSB Batu Retno. Masya Allah ya. Ini Mas. Jadi karena Mas Rakata ini kan berarti termasuk fan-nya Barcelona? Enggak. Oh enggak, gimana ini Mas? Karena kebetulan ini sahabat mulia ya. Ini saya kasih tahu terlebih dahulu. Ini kan tagnya ini sebenarnya sebelum Ramadan. Nah, jadi semalam itu kan Barcelona tanding sama MU. Iya. Nah, saya fan MU Mas. Kalah apa menang Mas? Enggak tahu, enggak lihat. Enggak lihat. Kalah Mas. Jadi kirain fan Barcelona, ternyata bukan. Sebenarnya fan-nya mana ini Mas? Real Madrid. Oh, Real Madrid. Kok bisa fan Real Madrid malah pengen apa jenisnya apa? Trial atau apa itu Mas ke Barcelona? Itu ada tim Indonesia
melawan Barcelona gitu. Oh, ya, paham. Jadi Mas Rakata ini diseleksi. Iya. Mewakili Indonesia. Iya. Untuk tanding bersama tim Barcelona. Tim-tim besar di sana. Tim-tim besar di sana. Ya. Jadi nggak hanya Barcelona. Iya. Ada banyak. Ada PSG. Masya Allah. Tim-tim kaya semua ini. Nggak lawan. Nggak lawan. Ya. Beda grup. Oh, beda grup. Ya. Itu kompetisi berapa tim itu, Mas? Itu ada 32. Pernah ngelawan mana aja itu, Mas? Indonesia. Barcelona, Deportivo, ya. Espanyol. Oh, besar gitu. Semua ini timnya. 3 itu. Ya. Menang, Mas. Sama Real Betis. Oh, sama Real Betis. Ya. Oh, Masya Allah. Perasaannya gimana, Mas, bisa sampai ke sana? Oh, saya itu kalau bisa nginjak rumput Sultan Agung aja udah bahagianya luar biasa. Ini Mas Rakata bisa sampai Camp Nou ya, Mas ya? Iya. Berarti iya? Iya. Berapa kali bertanding berarti di Camp Nou, Mas? Bukan di Camp Nou. Oh, bukan cuman berkunjung di Camp Nou. Oh, Camp Nou berkunjung. Iya. Tapi tandingnya di Barcelona ya? Iya. Di stadion di sekitar Barcelona iya. Ya? Oh, perasaannya gimana, Mas? Ya, seneng. Sempat ketemu bintang-bintang enggak, itu pas lagi Piala Dunia. Oh, pas lagi Piala Dunia. Ya. Oh, Masya Allah ya. Luar biasa. Ada yang dari Jogja, ada nggak, Mas? Enggak, cuman satu. Cuman ya. Satu-satunya. Masya Allah, luar biasa. Di sana berapa hari, Mas? Ada seminggu. Ada seminggu. Ya. Berapa kali bertanding? Tiga kali ya. 3 kali bertanding. 3 hari. Oh, 3 hari. Ya. 3 kali pertandingan yang masyarakat ikuti. Indonesia melawan 5 kayaknya 5. Oh, 5 ya, belum banyak ya. Itu sistem itu ya. Grup poin ya. Grup poin sempat lolos dari ya, lolos 8 besar. Sampai 8 besar. Terus kalah. Oh, terus kalah. Luar biasa, ternyata bisa sampai mencapai 8 besar ya. Masya Allah, itu melawan tim-tim besar semua nih, Mas. Saya aja cuman bisa nonton di TV. Oh, Masya Allah ya. Terus kalau di Bantul masih lanjut berarti ya untuk masih, sekolahnya. Masih. Kalau di SD ikut tim atau gimana? Tim sepak bola ada nggak kalau di SD? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Jadi seringnya fokusnya di SB itu, SSB. SSB. Ini kan udah kelas 6. Ya. Terus besok mau lanjut lagi. Iya. Terus lanjutnya di mana ini sekolahnya? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Enggak lagi di SSB Bantul tadi, Mas? Enggak. Mau lanjutin di Akademi Persib Cimahi. Masya Allah. Ya. Luar biasa itu. Udah daftar, udah diterima? Sudah diajak, tapi kata mama tunggu lulus SD. Oh, luar biasa ini. Jadi kita perlu mencontoh ya, karena penting juga itu. Kenapa penting? Apalagi sampai Barcelona ya. Kita lihat atlet-atlet terutama Eropa itu kedisiplinannya ya toh. Iya. Kesehatannya dan semuanya itu sangat-sangat diperhatikan. Nah, kita seharusnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, apalagi di bulan puasa ini ya, kita dilatih untuk disiplin. Nah, salah satunya atlet itu dilatih disiplin. Ya, seharusnya kita seorang muslim itu bisa mencontoh. Dari sepak bola aja kedisiplinan itu sangat diatur, ya toh, Mas Raka. Yeah. Dan sebenarnya bisa dijadikan sebagai apa ya, lini-lini dakwah, Mas. Yeah. Kita contoh itu pemain Sadio Mane itu. Yeah. Kenal toh? Kenal. Ceritanya bagaimana di lapangan, ya toh, kejujurannya. Kan pernah ada lihat cuplikan, saya pernah lihat itu cuplikan saat ngegol tapi hand itu loh. Yeah. Terus dia ngaku jujur. Nah, itu kan ternyata selama ini kan di barat itu orang muslim itu dikenal dengan arogannya, dengan kerasnya, dengan radikalnya. Tapi dengan adanya salah satu orang muslim menjadi atlet, itu dapat dilihat orang banyak. Ternyata seorang muslim itu kayak gini, muslim itu kayak gini, gak seperti apa yang digambarkan oleh orang-orang barat. Nah, itu salah satu jadi lini kita. Nggak harus ceramah di masjid kan. Orang mana ada orang Nasrani Eropa datang ke masjid untuk dengar kajian kan, nggak, Mas? Nah, salah satu dengan contoh seperti itu bisa Mas Rakata itu
ambil bagian lini dari banyak ladang dakwah itu ya Mas. Luar biasa Mas. Oh iya, Mas Rakata, waktu proses dari pendaftaran di SSB. Enggak, di Bandung, di Bogor itu tadi. Yeah. Itu kan ada prosesnya. Nah, itu Mas Rakata itu dari Jogja ini yang bawa siapa? Atau ada yang membiayai? Yang bawa manajer. Oh, manajer. Berarti yang biayai dari SSB-nya juga atau biaya sendiri, Mas? Ya, ada biaya sendiri. Oh, ada biaya sendiri. Yeah. Terus ke Barcelonanya pas pertandingan? Tuh disponsori Nix. Oh, berarti ini ya? Kaosnya ini ya? Nix ini. Nix ini sponsor. Oh. Terus tim kaosnya itu juga sponsornya dari tim Indonesia berarti. Untuk tim Indonesia. Oke. Setelah selesai dari Barcelona, kemudian sampai ke Indonesia, apakah ada timbal balik yang diberikan oleh negara kita? Iya. Kan ini termasuk siswa berprestasi juga. Ya, masuk itu apa namanya? Atlet Nix. Jadi atlet Nix ya, atlet Nix. Kalau dari pemerintah ada ini enggak apresiasi lah? Enggak ada kayak. Ya. Di sekolah, Mas? Sekolah. Ada apresiasi dari sekolah karena sudah juga termasuk membawa juga nama sekolah kita, Mas. Iya, dikasih selamat. Kasih selamat. Oh ya. Semoga ini menjadi masukan ya buat sekolah karena telah membawa nama sekolah kita agar lebih diperhatikan lagi. Oke, Mas ya. Rakata ini kan sekolah di Esluha. Iya. Ini kenapa kok milih sekolahnya di Esluha itu? Iya, ikut saudara. Ikut saudara. Soalnya banyak di sana. Ada banyak yang di sana. Jadi tahu ada Esluha itu memang dari saudara ya? Iya. Saudara dari ayah ibu? Iya, dari ayah. Terus gimana Mas itu di sana untuk kegiatan belajar mengajarnya yang menjadi sesuatu yang menonjol dari sekolahnya itu? Ya, ada pelajaran agamanya. Banyak. Oke. Terus ada ya seru aja di sana, seru. Banyak teman-teman. Jadi selain pelajaran umum juga banyak pelajaran agama itu yang menjadi kelebihan yang Mas Raka pilih ya untuk sekolah ini. Kegiatan selain di SSB atau selain di sepak bola yang Mas lebih lebih tertarik lagi tentang Esluha itu apa, Mas? Salah satu aja bisa disebutkan. Ya, pelajarannya seru juga. Pelajarannya seru. Yang lain ada? Mungkin tentang ekstra ada yang ekstranya itu yang Mas Raka itu sana itu ada ekstrakurikuler yang menambah potensi Mas Raka untuk lebih baik lagi. Kalau kelas 6 udah nggak ada ekstra. Sudah nggak ada lagi. Ya. Itu kan di Esluha kalau yang saya pahami ini kan untuk pelajaran Qur'annya itu kan sangat ditonjolkan. Mas Raka hafalan juga? Iya. Sampai juz berapa, Mas? Atau berapa juz? Juz 28. Juz 28, 29? Juz 28, 29, 30. Oh. Juz 1? Berarti 3 juz itu ya, luar biasa. Kelas 6. Jadi itu sampai lulus diwajibkan ya, juz 28, 29, 30 itu. Mas Raka mulai menghafal itu dari awal itu kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 sudah diajarkan di SD. Itu mulai dari juz 30. Juz 30. Kemudian dikembangkan sampai nanti juz 28, juz 29. Itu Mas Raka berhasil menghafal 3 juz itu berapa tahun, Mas? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Jadi pelan-pelan ya? Bertahap. Ada target enggak itu? Misal kelas 1, 2 juz 30. 34 itu 29, terus 56 itu juz 28 atau seperti apa itu metode penghafalannya, Mas?
Ya dari awal belum ada target. Oh, belum ada target. Tapi sekolah sebenarnya sudah ngasih target ya. Tapi mungkin menyesuaikan dengan kondisi anaknya ya. Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah hafal 3 juz sampai sekarang. Udah setoran, Mas? Sudah. Itu satu duduk. Sekali duduk itu? Belum. Sudah khatmil? Belum ya? Belum, besok itu ya. Masya Allah ya. Berarti sudah hafal sampai juz 3 juz ya. Masya Allah. Mas Raka, ini kan dari SD sudah diajarkan tentang pendidikan agama yang diunggulkan, terutama Qur'annya. Setelah lulus dari S-Luha, nanti gimana gambarannya? Ini kan katanya pengen pindah di Bandung. Nah, tentu sekolahnya ada perbedaan dong, Mas. Nggak tahu kita seperti apa nanti. Untuk masyarakat seperti apa untuk melanjutkan pendidikan, terutama tentang keilmuan agamanya, tentang Qur'annya. Rencananya seperti apa? Apakah sekolah di sana juga pengen pondok atau seperti apa? Enggak, di sana sekolah negeri. Tapi nanti ada saudara di sana. Mau dikasih guru ngaji sama guru, Masya Allah. Guru agama gitu. Oke, Masya Allah ya. Masih tetap dilanjut Mas ya? Ya, luar biasa. Ya, sahabat mulia, ini untuk lebih jelasnya lagi kita datangkan pendamping pelatih Mas Raka, yaitu Ustadz Fajar. Monggo Tat. Sehat Tat? Masya Allah. Iya. Ini dari mana Tat? Dari SD itu Luqman Al-Hakim. Dari SD itu Luqman Al-Hakim. Nah, beliau ini adalah guru olahraga ya Tat ya? Ya, guru Masya Allah. Dari SD itu Luqman Al-Hakim, Yogyakarta. Masya Allah. Ini beliaulah yang selama ini mendampingi Mas Raka sehingga Mas Raka bisa sampai ke titik puncak karirnya. Untuk saat ini ya, kita berharap beliau masih terus berprestasi. Beliaulah Ustadz Fajar yang selalu mendampingi. Gimana ini ceritanya ini, perjalanannya Mas Raka ini bisa sampai ke Barca? Oke, tadi udah disampaikan sama Mas Rakata ya. Jadi ada Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia. Kemudian di DIY itu juga ada. Mas Rakata ini mengikuti. Nah, Mas Rakata tergabung di SSB Batu Retno, kemudian mengikuti kompetisi resmi LSB DIY, kemudian terpilih karena menang di DIY, kemudian ke pusat. Bahkan informasinya adalah yang bertanding itu ada 450 atlet. Oh, Masya Allah. Nah, itu tuh memang seleksinya dari Jogja itu sudah ada seleksi dulu ya? Seleksi dulu, jadi tidak tiba-tiba langsung ke nasional. Kemudian di nasional itu ada sekitar 450 dan dipilih ada 12 pemain. Nah, Mas Rakata adalah salah satu dari 12 pemain U12. Seperti itu ya. Jadi 12 pemain itu dari seluruh Indonesia. Nah, DIY diwakili oleh Mas Rakata. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Dan sebelum berangkat ke Barcelona, sekolah memberikan dukungan dan support kepada Mas Rakata khususnya. Kemudian juga mengajukan surat permohonan audiensi dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kota Yogyakarta. Kemudian beliau juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan memberikan dukungan dan semangat ya buat Mas Rakata untuk selalu berjuang tetap sekolah yang rajin, kemudian cita-citanya untuk ngajinya dan seterusnya, untuk tadi kejujurannya. Bahkan ketika di Bandung itu pas seleksi, pas minum juga Mas Rakata tidak berdiri, tapi berjongkok. Nah, itu kan bagian dari adab yang diteruskan ya Mas Rakata. Nanti yang diajarkan sama SD ya. Qur'annya tetap dijaga, kemudian jujur dan tetap rendah hati ya. Meskipun berprestasi tidak boleh sombong, tidak boleh berbesar hati ya, tapi harus rendah hati dan memberikan kebaikan, lebaran kebaikan ya. Tadi Ustadz sudah menyampaikan tetap berbuat yang terbaik. Masya Allah ya. Seperti itu Ustadz. Oh, okay.
Jadi sampai saat ini terus diberikan support sama SD ya Tad ya? Iya, Masya Allah. Iya. Bahkan kemarin dari beberapa waktu yang lalu dari kompetisi di Bali, masyarakatnya udah kelas 6, tetap ada pas ujian nanti melakukan ujian susulan ya Mas kemarin ya. Itu Masya Allah itu Jadi, bagian dari support, ketika pelajaran diizinkan nanti ada untuk mengulang dan seterusnya seperti itu. Karena ketika ada event memang menjadi hal yang harus selalu diikuti ya, kalau pengen meningkatkan. Kalau prestasi tanpa kompetisi kan juga kesulitan. Seperti itu. Iya. Jadi untuk ini ada pengaruh nggak bagi teman-teman yang lain dari teman-teman masyarakat dengan prestasinya itu Tad? Ya, bagi teman-teman yang lain tentu ya menjadikan ketika saat upacara gitu kan, setelahnya kan diumumkan bahwa masyarakat besok akan berangkat ke Barcelona gitu ya. Di Barcelona berapa hari masyarakat? Seminggu itu. Namun sebelumnya berangkat dulu transit di Jakarta, latihan. Coachnya siapa, head coachnya? Firman bukan. Itu dari dari pemain timnas juga atau Usman Halik ya. Jadi dikelola oleh salah satu pelatih terbaik juga dari Indonesia kemudian ke Barcelona seperti itu. Masya Allah ya, perjalanannya ternyata cukup panjang ya. Ya, bahkan ada satu cerita yang menarik gitu ya. Saya ingat ketika masih kelas bawah, kelas berapa ya? Jadi mainan di halaman ya, kalau nggak salah masyarakatnya itu main bola terus terjatuh, terus tangannya pernah patah ya ini. Nah, kemudian itu tidak menyurutkan untuk bermain bola kan, kadang kamu nggak usah main bola. Tapi ini kelas berapa ini Mas? Kelas berapa pas jatuh? Kelas 2 ya. Terus bangkit, terus ikut SSB dan bisa ditunjukkan ke kamera Mas. Nah itulah perjuangan masyarakat ya, untuk berprestasi. Dan support ayah bundanya juga luar biasa ya. Masya Allah, untuk masyarakat ini. Jadi ayah bundanya juga tetap menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk masyarakat juga selalu tetap disiplin dan untuk jujur dan seterusnya, seperti itu Ustaz. Oh iya, terima kasih Tad. Itu cerita yang sangat luar biasa dari masyarakat. Ternyata sejak kecil memang perjuangan masyarakat ini sudah kelihatan. Dari bekas di tangannya sudah kelihatan, Masya Allah ya. Ya, sahabat mulia sekalian, mungkin sudah banyaklah kita ambil pelajaran dari cerita masyarakat yang bisa kita ambil. Ini Tad, kita pengen itu pesan-pesan apa yang Ustadz bisa sampaikan ke sahabat mulia sekalian. Ya, baik, pada sahabat mulia sekalian, ini masyarakat ini menjadi salah satu siswa SDT Luqman Al-Hakim yang berprestasi, sehingga saya berpesan pada sahabat mulia sekalian, khususnya siswa-siswa maupun masyarakat secara umum, untuk tetap rajin dan disiplin dalam melakukan latihan. Prestasi dalam bentuk apapun tetap harus disiplin dan selalu latihan dengan baik, dan jangan lupa menjunjung sportivitas ya. Kalau ini di dunia olahraga, kalaupun di dunia yang lain disesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, saya berharap masyarakat ini juga Ustadz berpesan ketika semoga nanti menjadi pemain yang top gitu ya, pemain bintang. Amin, dan tetap menjadi contoh teladan kebaikan. Jangan sampai ketika sudah jadi bintang kan kadang lupa, itu jangan sampai ya. Itu tetap sering ya, kebaikan, misalnya berdoa. Ada yang misalnya selebrasinya sujud syukur, ada yang misalnya cium tangan ibunya, misalnya pas ibunya datang, itu kan menjadi simbol-simbol kebaikan. Bukan hanya sekedar pengen memberikan pamer, bukan, tapi memang benar-benar ditanamkan dari hati. Seperti itu aja Ustadz. Oh ya, terima kasih banyak, luar biasa, pesan yang sangat luar biasa. Ini cocok juga buat podcast di bulan Ramadan agar disiplin itu benar-benar diterapkan. Dan banyak lagi tadi pesan, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari prestasi tadi ya masyarakat. Terima kasih Tad, masyarakat, semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.